besar ya kecil. Ya, 1000, 1 juta, ya, disingkat. Ini yang kecil. Per 1000, min 3, mili kecil semuanya. Harus go pol lagi kamu bilang ada tiga berkemungkinan 1/1 1 juta. Ini yang biru saya kan untuk yang terkita itu pakai kita 1 dibagi 9 10 pangkat 10 pangkat 1 triliun 10 dibagi 1 triliun. OP kecil ya, OP besar nanti dia kayak war. Pak, maaf Pak, suara Bapak putus-putus. Ya, Suara Bapak putus-putus. Iya Pak. Ya, ini yang sering dipakai kita di teknik elektro. 10 pangkat 3 tahun 1000 kilo K KV volt kilo ampere kilo ohm ohm mega yang besar apa yang kecil dipakai untuk mega yang besar 10 pangkat 4 tahun 3 kan ya itu 1 dan kita buat pipe ya era 12 baru misalnya apa gantinya ya jangan konteks boleh tapi ini ada puncak di kecenderaan berada di kanan berasal dari arus dikali tahan. Kalau ini ya susah nanti melihat. Ya.
Boleh lupa kita saja. Ya. Perhatikan ya. Untuk percuma aja kita mendalilkan. Arus kali tanah. Ya, harus ya, itu kan lagi ya. Oh, ya. Terkulti dan amalan ini akan ini kanan adalah berjalan terus. Oh, oh, benar tidak. Saya oh, ya, yang kecil merupakan tapi besar digunakan untuk itu bisa tegangan terus bisa kuat. Kalau kita bandingkan dengan terus bisa mudah ya. Tegangan bisa kita tegangan langsung dengan oh ini V ini apa ini adalah V dibandingkan tegangan dibandingkan V-nya udah dan keluar Pak kita terus tegangan budaya harus apa kalau dia kecil nanti jadi besar dia kanan om kalau besar 1000 keluar ya. Mega 1.000.000 ohm. Ini maaf nih, ada yang bilang putus-putus, ada yang suara tolong dijawab putus-putus atau gimana? Ada yang bilang putus-putus. Pak, Bapak, suara Bapak putus-putus emang, Pak. Masih putus-putus, Pak. Selain Septian ya, ada yang suaranya Masih, tolong dijawab. Masih, Pak. masih putus-putus, Masih Pak. Pak, masih Pak. Selain Septian ya, mana suaranya? Ada? Masih putus-putus, Pak. Yang lain tolong. Masih putus-putus, Pak. Kayaknya kurang deket Pak suaranya. Halo? Iya Pak, pas Pak, udah. Udah, yang lain? Udah, Pak. Udah. Udah. Lanjutkan ya. Ya, Pak. Yo. Ya, Pak. Yang dasar tadi ya, nggak boleh lupa kita sebagai orang elektro. Dasar sekali nih, nanti masih ada ya. Ya, Pak. Nanti untuk lilitan apa, ya, kapasitor apa, komponen-komponen kita itu ya, orang elektro. Yo. Yang makanan sehari-hari kita orang elektro. Nanti lilitan ya dia besarannya apa? Henry. Nah, cuman dia banyak mili Henry, gitu ya. Kapasitor apa? Farad. Itu dia nanti ada yang mikrofarad, kan? Picofarad, maka sampai pico tadi kita, nanofarad, itu dia nanti. Untuk R, walaupun ada R kecil juga nanti ya. Kenapa ini yang besar? Ini sampai R, volt juga, tapi paling tegangan harus kuat nanti ya. Ini yang kecil-kecil ini, kalau mili masih ada arus, masih ada volt ya. Kalau mikro itu masih ada arus. Ini mili, mikro, nano, pico ini kepakai semua oleh kapasitor nanti. Nah kalau yang besar ini biasanya untuk tahanan.
kilo, mega, giga. Tapi kalau tera ini Oh, itu untuk bit kecepatan nanti untuk digital ya. Itu yang nggak boleh lupa kita ya. Nah, sampai di situ dulu. Pengingat kita ya, pengingat itu untuk supaya tidak boleh lupa lagi. Nah, ini yang ini saya tutup ya. Supaya kita lanjutkan yang materi kita hari ini. Kita kemarin sudah masuk ke transistor ya, transistor. Sekarang kita lanjutkan dasar-dasar transistor. Ya, di sini kemarin secara sederhana ya transistor rangkaiannya masih. Sekarang kita masuk ke dasar-dasar transistor, gimana nanti transistor itu bekerja. Nanti ada transistor sih kerjanya hanya dua, sebagai saklar atau sebagai penguat. Sedangkan kalau dioda, dia salah satunya adalah sebagai saklar ya. Kemudian untuk standarnya sebagai regulator. Kemudian transistor yang lainnya bisa sebagai untuk semacam sensor, ada juga untuk display gitu ya, ketampilan. Transistor dia dua bekerjanya, makanya tergantung dari kerja titik kerjanya namanya, titik key nanti. Itu titik kerja namanya ya. Titik kerja transistor di mana dia bekerja, bahwa transistor itu fungsinya seperti ini. Kalau dia saklar kerjanya di mana? Saklar kan hanya dua. Ada arus atau tidak arus, ada arus ya, atau tidak ada arus. iya, Pak. Saklar kita di rumah seperti itu kan. Kalau dia mati itu nggak ada. Kalau dia nyala berarti ada arus mengalir. Sehingga lampu nyala atau nanti televisi nyala atau nanti nyala, itu berarti dia ada arus. Kalau arus nggak ada tidak akan nyala. Walaupun tegangannya ada. Tegangan ada belum tentu ada daya. Tapi kalau ada arus pasti ada tegangan. Walaupun nanti dia kecil gitu ya. Ada juga nanti. Iya, Pak. Nah, itu nanti titik kerja ini ya. Jadi dia transistor itu bekerja dua untuk sebagai penguat ataupun sebagai saklar gitu ya. Nah, saklar apa fungsinya nanti? Dan nanti juga nanti ada rangkaian optoelektronika seperti yang dioda kemarin. Dia juga pakai transistor. Cuman ini 3 kakinya ya. Kalau dioda kan ada 2. Fungsinya sama sebenarnya saklar. Bukan sebagai penguat. Kalau optoelektronika ini adalah sebagai saklar. Itu saya dulu menggunakannya untuk sensor kunci ya, kunci pintu. Jadi dia menggunakan optoelektronika yang dengan transistor. Udah ya. Kemudian ini sedikit kemarin sudah kita tampilkan beta DC kemarin kan itu adalah penguatan arus. Itu sebagai transistor bekerja sebagai penguat. Nah, dia penguatan arus, namanya penguat ya. Nanti akan kita bahas sendiri nanti ininya. Kalau rangkaian sebagai penguat ada kuliah sendiri nanti. Jadi dia akan berubah. Nah, kemudian ada range-nya itu adalah bisa dari yang daya besar, daya kecil ya, dari 100 penguatannya, artinya apa? Inputnya 1, outputnya 100. Jadi jangan inputnya 1 volt, keluarnya 1 volt, enggak ya. Jadi ada batas. Makanya jenuh itu nanti ada. Yang besar adalah untuk arus sinyal-sinyal kecil, gelombang yang kecil. Makanya dia dikeluarkan. Bisa inputnya 1, bukan 1 volt ya. Kalau 1 volt nanti dia sampai 100 volt outputnya itu adalah trafo. Tidak, dia kecil, sangat kecil makanya dikeluarkan. Penguatannya 100 sampai 300. Kalau daya besar penguatannya hanya 30 di bawah sampai di bawah 100 dia ya. 30 sampai di bawah 100. Kemudian ini contohnya 3904 kemarin ya, 392N, 391, salah satu ribuan jenisnya transistor. Nah, itu akan kita bahas. Nah, ini dia berubah range-nya. Dengan nilai suhu yang tetap saja, ini dia bisa berubah untuk transistor yang sama, sejenis gitu ya, transistor sejenis tadi 2N3904 sama. Ini kita ukur 5 buah, belum tentu nih penguatannya sama. Tapi bisa juga sama, ya. Tidak dijamin sama, karena dia ada range tadi. Nah, dari 100 sampai 300 tuh. Jauh sekali di sini ya. Nah, sinyal kecil, kalau sinyal besar 30 sampai karena dia sudah besar. Sama nih, terhadap arus dia panas dia juga akan berubah. Ini dia diukur bahwa 100 atau 300 tadi itu adalah pada saat suhunya adalah 25 derajat Celcius dan arus kolektornya 10 mA. Kita belajar kemarin arus kolektor ya.
Arus kolektor itu dapat dua cara carinya. Pertama, beta dikali arus IB atau penguatan tegangan transistor atau beta DC-nya. Kalau di datasheet-nya disebut HFE ya. Betanya dikali dengan arus basis. Ini dapatnya IC. Atau nanti kalau arus ininya tidak betanya. Betanya kan susah. Berapa sesungguhnya? Berarti bisa kita cari dengan IC-nya arus kolektornya itu adalah VCC dikurangi VCE dibagi dengan tahanan RC. Itu udah kemarin ya. Ada dua cara mencari arus IC. Arus IB hanya satu. Cara. Itu perubahan. Suhu juga berubah. Suhu naik, dia juga akan naik. Itu dia akan pada 25 derajat Celcius sampai 100, 200 gitu ya. Suhunya naik, dia ikut naik, suhu turun dia. Tapi dia ada ininya ya. Bukan naik terus. Nah, naik lagi dia, apanya kan ini kan arus ya. Nah, ini dia. Pada arus yang sama, suhunya naik dia akan naik. Padahal ini 10, tapi kalau saat 100 dia akan turun 10 ya. Ada batasnya. Kemudian suhu juga tadi ada arus naik juga ikut naik, turun dia juga ikut turun. Jadi ya, HFE di data sheet-nya. Singkatan dari hybrid forward emitter. Jadi rangkaian common emitter, parameter hybrid arah maju, forward ya, tegangan arah maju. Itu yang disebut beta DC. Jadi nggak ketemu beta DC kita di data sheet, ketemunya di HFE, HFE. Dikira ya, sebagai penguat nanti. Nah ini dia transistor bekerja pada titik kerjanya. Nah, dilambangkan dengan Q. Nah, titik kerja itu bisa di antara garis beban. Ini garis beban ini ya. Transistor bekerja sini. Sepanjang ini sampai di bawah sini. Kalau dia di ujung-ujung atau mendekati ujung, itu dia saklar. Ujung atas atau ujung bawah dia saklar. Ujung atas berarti dia saklar tertutup. Arusnya maksimal atau mendekati maksimal. Tegangan outputnya mendekati 0. Walaupun tidak 0 ya. Kalau saklar benar-benar, kalau arusnya ada, tegangannya 0. Tegangannya maksimal, arusnya 0. Tapi di sini dia bukan saklar, tetapi dia arus. Jadi tetap nggak berubah nih wujudnya. Cuman yang berubah itu adalah aliran elektronnya. Nah, ini maksud dia, oh ini maksimal tegangannya 0. Tidak ada tegangan kecil, kecil sekali, tidak berpengaruh. Atau tegangannya mendekati VCE, harusnya kan sama ya. Kalau arus nggak ada kan sama, putus semua. Harusnya sama. Tapi dia mendekati. Berarti masih ada arus yang kecil. Nah, di ujung-ujung ini, itulah dia bekerja sebagai saklar. Gimana kita untuk membuat transistor sebagai saklar? Ada dua nanti ya. Jadi dibuatlah yang pertama untuk mendapatkan saklar tertutup. Berarti ada arus yang maksimal yang bisa dilewati transistor sini ya. Kemudian besarnya VCC dibagi RC, tegangan VCC dibagi RC. Tapi dalam kenyataannya pasti dia sedikit di bawah ini. 15 volt, contohnya nih 15 volt dibagi 3 kilo, RC-nya 3 kilo, VCC-nya 15 bagi 3, berarti 5 miliampere. Itu maksimalnya harus. Tapi nanti dia pasti sedikit di bawah itu kalau ada prakteknya atau simulasi. Berapa saklar terbuka? Ya 15 volt. Berarti kalau ini putus kan, nah tegangan ini. Tegangan nggak masuk, putus kan. Tegangan sini, tegangan sini. VCC-nya. Tapi dalam prakteknya sedikit di bawah 15 volt. Ya. Nah kalau dia sebagai penguat, dia arusnya ada ya di dalam milivolt, karena ini mili tadi ya, 5 dalam milivolt, bukan mikro ya, milivolt arus IC-nya, dan tegangannya juga dalam volt. Nah disitulah dia sepanjang garis ini nih, tapi tidak sampai ke ujung. Nah sepanjang garis inilah dia bekerja sebagai penguat, tetapi ada yang penguatnya yang mensyaratkan supaya dimaksimal nanti penguatnya di tengah-tengah, mendekati di tengah garis beban. Umpamanya ini 5 miliampere arusnya, ininya nanti 2,5 miliampere. Ini tegangan VCE-nya, tegangan kita berikan VCC 15, ini kira-kira 7,5. Nah, itulah yang ideal nanti. Tapi dia masih sedikit mendekat. Jika dia lebih dari 15 volt, berarti dia ini kurang dari 2,5. Jika ini lebih dari 2,5, ini kurang. Tidak akan mungkin dia pas. Ini 7,5, ininya dapat 2,5. Karena nanti ada arus IC-nya itu ada pengaruh VCE yang tidak 0. Itu dia ya. Nah, nanti kita simulasikan. Nah, garis beban namanya. Untuk mencari garis beban, kita cari arus IC maksimal. Untuk IC maksimal, ini disebut nanti IC saturasi. Arus kolektor saturasi. Besarnya apa? VCC dibagi RC. Ini adalah arus saturasi. IB. Titik IB saturasi di sini. Yang mendekati IC.
Kemudian untuk mencari VCC nanti adalah VCE daerah cut off adalah VCE maksimal, berarti dia sama dengan VCC ini sama dengan ini masih 15, walaupun dalam kenyataannya nanti kurang. Karena sudah maghrib, kita istirahat dulu ya sholat maghrib, lebih kurang 15 menit lah ya. Jadi kita lanjutkan lagi ya. Karena masuknya tadi telat ya. Saya ini dulu ya, nanti kita lanjutkan lagi. Nah, lanjutkan ya. Jadi itu tadi untuk kerja transistor ada 3. Mari daerahnya ada 4 daerah nanti ya. Yang terakhir itu adalah daerah elektron itu tidak boleh digunakan, di mana nanti besarnya adalah dayanya yang berapa daya transistor kemarin, yang besarnya adalah arus kolektor dikali dengan VCE. Tidak boleh melewati itu. Nah, berarti nanti dayanya, dayanya setengah watt, berarti arus kolektor dikali tegangan VCE tidak boleh melewati 0,5 watt. Nah, kemudian ini daerah cut off, kan? Cut off, saturasi, atau daerah jenuh, atau daerah aktif. Nah, itu kan sini ya. Nah, sepanjang garis pembantu daerah aktif. Ujung-ujung, berarti saturasi atau jenuh, berarti dia saklar tertutup, saklar terbuka, ini dia ada. Karena ada arus ada, tegangan. Nah, ini juga ada arus ya, cuma sangat kecil. Ini ada tegangan, ini sangat kecil. Bisa kita lihat nanti ya, di simulasinya. Ini contohnya. Nah, ini kan RB-nya belum di ini kan, karena nggak bisa kita hitung. Tapi isinya dapat. Isinya apa? Ya adalah ini dia, harusnya lewat di sini ya. Isi maksimal tadi ya dapat. Nanti isi yang di sini berapa? Ini harus IB-nya diketahui. Ya, IB-nya diketahui. Dapatkan arus isinya. Atau nanti tegangan VCE-nya diketahui. Kedua kemarin ya. Dapat RC adalah IB dikali beta DC atau VCC dikurangi VCE dibagi beta RC. Nah, rangkaian di atas ini, jika RB-nya 1 mega, 1 mega ohm, 1 mega ohm, ya. Ohm, maka sama dengan rumus yang kemarin, perhitungannya, IB-nya adalah VBB dikurangi VCE, ini dia, VBB dikurang VCE, VBB dikurang IB, RB dikurang VCE sama dengan 0. Sehingga IB adalah VBB dikurang VCE dibagi dengan RB. Kemarin ya. Sehingga VBB, loop aslinya kan itu tuh. VBB dikurang IB, RB dikurang VCE sama dengan 0. IB, RB-nya pindah ke kiri, minus jadi plus. VBB dikurang VCE dibagi dengan RB, ini RB bagi RB ini jadi 1. 15 volt dikurangi, ini karena pendekatan kedua. Kalau sesungguhnya itu dia sedikit di bawah ini untuk memudahkan perhitungan aja. Ada sedikit bedanya nanti ya. Tipis beda. Ini RB-nya 1 mega. Ini 1 mega 1 juta ohm. 1 juta ohm. Volt dikurang volt, ya, karena volt ya. Kalau kurang tambah harus sama. Banyak volt ditambah volt bisa. Volt tambah ampere nggak bisa. Dikali dia bisa, tapi tambah tidak. Volt dibagi ampere bisa. Ya, kalau yang jumlah kurang harus sama. Volt dikurang volt, 15 volt dikurang 0,7 volt, ya dapatnya 14,3 dibagi 1 mega. 1 mega itu 1 per sejuta. 1 bagi lagi 1 juta. Sama dengan dia 1 juta. 1 dibagi 1/1 sejuta sama dengan 1 juta. Jadi mudahnya mega dia naik ke atas menjadi mikro. 10 pangkat min 6 naik 10 pangkat 6 naik ke atas menjadi 10 min 6. 10 min 6 apa? Ya mikro. Volt dibagi tahanan ohm dapatnya ampere. Mikro ampere. Kalau kamu hitung ini masuk 15 dikurang 0,7 dibagi 1 juta yang dapatnya 0,000 sekian ya. Belakangnya 14 143 panjang gitu. Kayak tampilkan di Excel Bapak ya. Supaya kita tahu. Kalau umpamanya kita langsung memasukkannya di dalam bilangannya itu tadi. Saya bikin baru ya. Kalau di sini agak ribet.
Nah, bikin ini baru. Tadi kan dia PBB-nya sama dengan 15 volt ya. 15 volt. Kemudian VBE-nya, ya kan, VBE, pendekatan kedua 0,7. No, sini pakai titik ya, 0,7. Oh, bisa besarin dikit ya. VBE-nya besar, VBE sama dengan 0,7 volt. Arus IB-nya, tahanan RB-nya, RB sama dengan 1 mega ya. Jadi dia 1 ininya mega ohm. Ini kan pada saya susah cari ohm, saya tulis saja ya, mega ohm. Nah, mega ohm. Bukan mho, gitu ya, mega ohm. Atau ini dia sama dengan mega itu, kalau kita tulis ininya apa namanya, kita tulis tanpa mega, berarti dia 1 juta. Ini 1 juta. Sampai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biar ininya saya kasih apa namanya, ribuannya ya, sampai ribuan. Waktu 1 juta. Kalau gitu kan nolnya kan gabung semua nggak kelihatan. Jadi kalau kamu bagi seperti itu nanti hasilnya ini. Kalau hasilnya agak lama, harus bersabar. Sabar. Dua ininya belum saya tampilkan. Nah, ya. 1 juta. Nah, tadi kan RCB-nya IB kan. Kita mau bagi seperti ini nih. Nggak salah, cuman di orang elektro atau orang teknik itu tidak ditulis seperti ini. Apa ini kan? VBB dikurangi VBE dibagi, berarti saya bagi yang 1 juta ya, 1 mega. Ini apa tadi? 0,000143. Ini kalau saya kali 1 juta, dapatnya ya, nanti saya kali dengan menjadi supaya dia ini ya, mikro, saya kali 1 juta. Ini dikali 1 juta. Kemudian saya bagi 1 juta. Nah, 1 jutanya saya tulis mikro. Nah, ini kan. 14,3 ya, ini berarti dia mikro ya. Nah, ini jadi mikro ampere. Kalau ini ampere ya, tuh. Kalau kita tulis salah nggak yang ini 0,0? Tidak, tapi tidak biasa orang teknik seperti ini. Maksudnya lebih dekat pakai tanda mikro huruf Yunani ya. Ampere adalah besarannya mikro 10 pangkat min 6-nya. Ini kan tadi 10 pangkat 10 pangkat 6 atau 1 juta ohm. Boleh dua-duanya. Tapi ini nggak biasa itu orang. Ini yang biasa. Ya. Jadi kalau dia arus IB-nya 14,3 pro, tadi kan, nah, kemudian saya dapat tadi ya, itu kita untuk perhitungannya lebih jelas. Boleh nggak? Saya Pak 0,0001 boleh, tapi di dalam ampere ya. Memang nggak dibaca orang seperti itu. Ini kan langsung 14,3 mikro. Jadi kan harus hitung berapa itu? 14,3 per sejuta. Nah, itu kan sama juga 14,3 per sejuta. Nah, harus. Nah, kalau di sini, kalau di teori bisa kita, betanya sekian. Tapi kalau dalam prakteknya tidak. Kita akan tidak bisa menentukan betanya ranking masalahnya kan. Betanya 100. Syaratnya banyak tadi kan. Pertama, arusnya adalah pada saat sampai 10 mili
miliampere gitu ya IC-nya. Kemudian suhunya suhu kamar, gitu kan? Itu pun range bisa 100, bisa 200, bisa 300 untuk yang tadi ya 2N3904. Bisa 101, bisa 102, bisa 201, sangat banyak ya. Nah ini kalau di teori ini bisa seperti ini IC mana ID. Nah kenyataannya tidak bisa kita dalam pengukurannya kita betanya ini yang kita cari karena yang transistor itu adalah range-nya yang kita ukur dari 100 sampai 300. Sesungguhnya yang kita ukur sekarang itu berapa? Nah, kita masukin transistor yang belum tentu dapatnya segitu, gitu ya. Ini seandainya betanya itu 100 ya, itu kali kan. Karena ini di teori, tapi kalau dalam praktek dia yang kita cari adalah betanya. Transistornya betanya untuk arus segini, tegang segini, betanya berapa sih, penguatannya berapa. Ini karena isinya dalam miliampere, berarti nanti tegangan VCE-nya juga ada. Nah, VCE kemarin ya, kan? VCE sama dengan VCC dikurang ICRC. Atau VCC dikurang ICRC dikurang VCE sama dengan 0. Nah, itu VCE-nya VCC kurang ICRC. Masukin IC yang di sini. Ini kalau kita Pak, saya mau nanya Pak. Itu VCC itu sama ICRC itu singkatan ya Pak? Iya. Kemarin udah VCC itu tegangan kolektor, emitter, IC itu arus kolektor, RC itu tahanan kolektor. Ini adalah RC, tahanan kolektor. Ini VCC. Kemarin sudah ada ini ya. Belum satu di sini enggak. Kemarin udah ada ya. Lengkap. Saya bukain. Makanya yang kemarin. Jangan yang sekarang aja dilihat. Ya. Iya, Pak. Kemarin sudah ada. Nah, sebentar saya tampilkan lagi. Kemarin udah kita ini kan ada tegang VC. Saya tampilkan kemarin. Saya yang kemarin dulu ya. Sebentar. Kemarin dulu. Tegangannya, berarti kalau itu udah tinggal baca lagi. Nih. PBB adalah tegangan basis dengan emitter. VCC tegangan kolektor dengan emitter. RC tahanan pada bagian kolektor. RB tahanan pada bagian basis. Nanti ada RE di sini. Nah, cuman tidak ada tegangan kolektor basis. PBB tegangan basis. PBE tegangan basis dengan emitter. Tegangan VCE tegangan kolektor dengan emitter. Tegangan sumber kolektor, sumber basis. Tegangan antara basis dan emitter. Tegangan antara kolektor dan emitter. Tahanan kolektor, tahanan basis. Nanti ada khusus nanti tahanan emitter. Itu kan 3. Harusnya juga 3. Arus basis, arus kolektor, arus emitter. Nanti harusnya juga 3. Ini rangkaian dasar dulu. Kita abaikan dulu sini. Nanti ada. Ya, baca lagi ya. Jadi kuliah di teknik itu dia bersambung ya. Kalau yang sesama ini ya kecuali mata kuliah umum. Jadi yang di bawah jangan dilupakan. Bab yang di bawah jangan dilupakan. Ya. Coba. Tidak kita nggak bisa. Tadi ya. Jadi ini kalau jika dia 100 gitu ya. Nah, ini yang kita tadi sebenarnya ini. Yang praktek nanti yang kita dapatkan adalah VCE-nya harus D, harus IC. Betanya adalah yang kita hitung nanti. Ini kalau secara hitung-hitungannya nih. Secara hitung-hitungannya harus IC itu ada 2 kan? Bisa beta D kali D
Atau nanti ICT yang kedua adalah VCC dikurang VBE dibagi RC. Ya, VCC dikurang VCE dibagi RC. Itu harus IC. Jika kita tahu tegangan VCE-nya, kita dapat mengatasi walaupun betanya tidak ketahui. Nah, betanya yang sebenarnya dalam prakteknya, dalam hitungannya ini, harusnya ini yang kita cari. Karena dia datanya range, ya. Nggak bisa, 100, ini dari pengukuran baru dapat 100. Oh, ini bisa lebih dari 100, bisa kurang dari 200, banyak kemungkinannya. Cuma kalau dalam prakteknya itu dia sekitar 100, yang 2N3904 ya, 160-an ya, kurang. Ini VCE-nya nih, jadi ada tegangan, VCE-nya ada, arus IC, sehingga dia bekerja di sini. Ya, sini. Ini dia 10,7 ini ya, VCE-nya tadi, ya, 10,7, arus IC-nya dalam mili, karena maksimalnya tadi adalah, ini adalah VCC bagi RC, 15 dibagi 3 kilo. 15 dibagi 3.000. Dapatnya 15 mili. Atau 0,0015. Gitu ya, 15. 15 dibagi 3.000. Nah, di 3.000 naik ke atas menjadi mili. 10 min 3. Seper 10 pangkat 3 sama dengan 10 pangkat. Terus sebaliknya, 10 pangkat min 3. Seper 10 pangkat min 3 sama dengan 10 pangkat 3. Perjalanan SD. Ini dia, maksimalnya 5. Ini maksimalnya 15. Kalau ini putus ya, ini tegangan di sini sama dengan tegangan di sini. Kalau ini putus ya. Ini maksimal, ini maksimal. Ternyata dapat arusnya adalah 41,43. Dia tidak jenuh atau tidak saklar tertutup, karena masih ada arus. Dia juga tidak maksimal, berarti tegangan saklar terbuka karena tegangannya tidak sampai 15 atau di bawah sedikit dari bawah 15. Arusnya tidak hampir 5. Nah, kalau hampir 5 nanti dia berarti saklar tertutup. Kalau hampir 15 VCE-nya berarti dia saklar terbuka. Tapi VCE-nya tidak hampir 15, masih 10, ini tidak dalam mikro tetapi dalam mili, berarti dia ini transistor bekerja pada daerah aktif. Jadi kalau ada ini dibuat rangkaian ini nanti ya, sinyal kecil nanti ini outputnya lebih besar. Nah, ini makanya disebut komponen aktif. Inputnya kecil, outputnya bisa lebih besar. Tapi komponen pasif sama saja tidak bisa. Inputnya 1, outputnya pasti di bawah 1. Sama dengan 1 saja tidak bisa. Tapi kalau komponen aktif, outputnya bisa lebih besar dari input. Makanya disebut penguat. Penguat itu kan berarti outputnya lebih besar daripada inputnya. Dikuatkan kan? Ini dia sebagai penguat. Kalau rangkaian ini, cuma rangkaian ini tidak dipergunakan penguat, karena ini adalah rangkaian dirancang untuk saklar. Penguat nanti sinyalnya kecil, ini hilang. Jadi ada penguat gimana? Tapi ini fungsinya udah sebagai penguat. Tidak. Kalau kita buat saklar ini nggak jelas. Saklar nyala apa tidak? Saklar itu harus nyala atau mati kan? Ini harus ada, tegangan nggak ada. Ini harusnya sangat besar atau tegangan sangat besar, mendekati sumber ya. Jadi dia sebagai penguat ini. Nah, kita tampilkan, tapi ini nanti ininya saya ubah supaya IC-nya itu 143 ya, supaya dapat. Karena kita tidak bisa mau ubah beta dari transistor. Bisa kita ubah adalah sumbernya CC atau sumbernya CC atau PB atau RB-nya. Tampilkan simulasinya. Kalau IB-nya udah dapat, cuma IC-nya nanti yang tidak sesuai karena betanya ini transistornya lebih dari 100. Nah, ini ya simulasinya. PBB-nya 15, VCC-nya 15. RC-nya 3 kilo, saya besarkan sedikit. RC-nya 3 kilo, RB-nya 1 mega ohm. RC-nya 3 kilo ohm, VCC 15 volt. Berapa arus isi? IB dulu. Beda, tadi kan 14,3 deh ya. 14,3 lebih dikit, berarti dia bukan 0,7 persis. Dia lebih sedikit di bawah 0,7, maka isi IB-nya pengurangnya lebih kurang kan daripada 0,7. 0,65 berapa gitu. Isinya, tadi dapatnya dia 1, berapa tadi? 1,43. 1,3. Lebih besar. Kenapa? Ini betanya bukan 100, lebih dari 100. Kita tidak bisa mengubah beta. Karena dia range ya, susah. Nah, nanti supaya dapat, saya mau ininya tetap 143. Dua cara kan. Karena tidak pakai itu, ya IG-nya karena betanya lebih besar dari 100, berarti
IB-nya kita turunkan. Karena kita tahu ini ya. Ini kan 10 tadi kan, 8. Karena jika IC naik, otomatis PCE turun. Gitu kan. Turun. Caranya ininya diturunkan atau ininya yang dibesarkan. Ya, ada 2. Sedangkan ini saturasi tetap nih, ini seperti 15. Jadi transistornya bekerja pada daerah aktif. Ini hampir bagus ini. Sudah mendekati 2,5 kan. Tengah-tengahnya kan 15 bagi 3A. 5 kan? 5. 2,5 kan tepatnya. Ini 7,5. Ini sudah sangat bagus untuk sebagai penguat ya. Mendekati untuk kelas A tapi. Nanti apa tuh kelas nanti kita pelajari lagi. Ya. Dan ini dia juga bisa sebagai saklar, tinggal kita ubah ini. Tapi kalau dia saklar, berarti arusnya ini arus besar, arus IB. Sehingga arus isinya mendekati 5 miliampere. Nah, ini saya kecilin. Jadi kalau untuk dia sebagai ini, kita besarin lagi ya. Ini rangkaiannya sama. Ya. Ini bisa dengan mengubah IB atau ya. Misalnya kita mau dia apa dulu nih? Kecil dulu. 1 kilo. 10%-nya. Berarti kan jika kilo, 100 kilo. Arti 100.000. Tadi kan 1 juta, sekarang 100.000. 10% dari tadi. Yang lainnya sama. Ini kita lihat. Jadi kalau ininya pembaginya kecil, berarti arus IB akan naik, arus DC akan naik, PCE akan turun. Kita buat dia sebagai saklar tertutup dulu ya. Berarti IC-nya mendekati 15 bagi 3 kilo. 5 miliampere mendekati. Tidak akan pernah dia sampai, kecuali ini kita buka. Ya, ini kita cabut ya. Ini kan tidak. Rangkaiannya masih utuh. Cuman R-nya yang kita turunkan. Ya kan, hampir 5 kan. Ini udah dalam mili nih. PCE-nya. Berarti dia di hampir 5 volt. Ini dia saklar sebagai dia saklar tertutup. Arusnya mendekati arus maksimal, maksimalnya 15 dibagi 15 volt dibagi 3 kilo ohm. 5 miliampere. Ini mendekati 5 mili, 4,962. Itu dari 100. Kasih 1 baru dia. Nah, kalau kita mau dia tegangannya ini yang mendekati 15 volt yang ini, tapi bagian cut off bagian bawah tadi, berarti ini harus kita besarkan. Nah, kita coba dulu. Kalau tadi 1 mega, kita buat 10 mega, ini enggak dia? Nah, masih 10 kali lipat kan? Tadi kan 1/10, sekarang 10 kali lipat ke atasnya naik. Nah, udah jenuh apa? Udah cut off nggak dia? Atau terbuka nggak dia saklarnya? Jadi kalau belum ditambah lagi tanpa mengubah yang lainnya. Ini masih ini udah nih, udah ke 14,5. Ini dalam mikro ya. Kalau isi itu dalam mikro dia sudah tidak pakai. Tapi kalau ini mikro masih IB ya. Nanti IC jangan pakai IC-nya. Tapi jangan salah, IB kecil ini dia akan menentukan IC. 1,43 kan? Kalau kali 100-an tadi kan 40-an kan? 150. Ini udah mendekati. Ini berarti dia sudah mendekati. Kalau mau ini lagi kita tambah lagi. Mendekati 15 tapi tidak akan 15. Namanya 30 mega. 30 juta ohm ya. Jadi ini akan tambah lagi. Ini kan udah mikro. Arusnya boleh dikatakan nggak ada. Tapi kenyataannya ada arus yang sangat kecil. Makanya di bawahnya tetap ada kan. Garis bawah itu. Ini udah mendekati 15. Ini tidak akan pernah 15. Kecuali kita basis ini benar-benar kita tidak adakan. Pasti dia dicabut baterainya. Atau diputus ininya. Atau dia ke 15. Nah, kita coba tutup. Tapi itu kan mengubah rangkaian ya. Nah, ini kan tanpa mengubah rangkaian. Tapi IB-nya 0. 15. Nah, saya kembalikan. Ini kan pas 15 kan? Ini berarti dicabut. Tapi dalam prakteknya kan nggak mungkin kita cabut rangkaian dicabut. Hanya dengan mengubah R-nya. R ini sebagai saklar tertutup, sebagai saklar terbuka. Itu nanti memberi sinyal. Kalau biasanya kalau kita pakai kontrol ya, kita sinyal di sini. Terus ininya 0, tidak.
ininya ada tegangan. Kalau nol dia kan, ini tadi dia cut off atau titik sumbat. Kalau dia ada, berarti dia jenuh. Jenuh apa? Tidak bisa lagi arus naik daripada itu. Sudah mendekati VCC dibagi RC, udah. Itu arus maksimal. Dalam perhitungan nanti bisa lebih dia. Nah, dalam kenyataan tidak. Itu dia ya. Nah, lanjutkan. Lalu dia bisa tiga sekaligus kan, rangkaian yang sama dengan mengubah-ubah besarnya RB. Kalau di sini dia mengubahnya betanya. Dalam kenyataan itu tidak bisa kita ubah-ubah beta, susah, sangat susah. Lebih mudah ya RB-nya kita ubah. R gampang, pakai R kemarin R variabel kan, yang praktikum pengukuran besaran listrik. R variabel bisa diubah-ubah. Yang besar. Kalau kita mau arusnya IB-nya besar, berarti isinya besar, berarti RB-nya kecil. Tapi dia sebagai saklar tertutup. Kalau saklar terbuka, RB-nya dibuat sangat besar. Sehingga nanti arus IB-nya kecil, isinya juga kecil kan. Isi kecil, VCE akan mendekati tegangan VCC. Walaupun tidak akan persis sama. Coba putus tadi ya. Putus baru dia sama. Kalau selagi rangkaiannya nyambung, berapapun besarnya RB ini VCC-nya sedikit di bawah, makin besar ya, sedikit di bawah VCE, sedikit di bawah VCC. Oh ya, jadi dia bisa tiga-tiganya dengan mudah. Kalau ini kan satu, karena dia RC-nya hanya 1 mega. Ya, dia rangkaian transistor aktif ya. Ini untuk secara grafisnya untuk menulis garis bebannya dulu ya. Garis bebannya ini. Garis beban ini. Garis grafis pertama adalah ini kan dia VCC dikurang isi RC dikurang VCE sama dengan 0. Dapatkan IC-nya ini, tapi kita anggap salah satunya harus 0. Dianggap VCE-nya 0. Pada saat VCE-nya 0, berarti kan ininya 0 kan. Jadi isinya maksimal, VCC dibagi dengan RC. VCE-nya 0, VCC dibagi dengan RC. Jadi dia dapat adalah titik arus maksimal. Nah, di sini. Di sini adalah dalam untuk membuat garisnya ya, garis bebannya adalah VCE-nya kita anggap 0. Tapi ini diputus. Putus ini ya, 0. Kok diputus? Ini sangat besar arusnya ya. Arusnya sangat besar. Maksimal yang bisa dilewati. VCC dibagi dengan RC. Berarti mendapat. Untuk yang di sininya, nah kembalikannya. Kalau tadi untuk arus IC saturasinya, VCE-nya kita hitung dia dinolkan. Sehingga dia jadi VCC dibagi dengan RC. Untuk mendapatkan tegangan cut off-nya, berarti arus IC-nya yang kita nolkan. Kedua di sini kan. Yang pertama VCE-nya 0, dapat arus maksimal. Pada saat isinya yang 0, ya, 0 sama dengan VCE-nya sama dengan VCC. Tegangan maksimal. Tegangan output maksimal. Isinya 0. Sehingga dia 0 sama dengan 3 kilo, 15 ini kan 0 kali 3, 5. VCE pindah ke kiri, VCE sama dengan 15 volt. Untuk garis beban ini ya. Jadi, untuk yang di atasnya, dimana dapatnya ini 5 adalah, ya ini tadi. Ini 0. Udah, 15 dibagi 3. Kalau untuk di sininya, harusnya yang 0. Berarti ini kebuka. Jadi, ini sama dengan VCE. Ya. Untuk saklar, kalau untuk sebagai penguat, berarti tidak boleh. Harus mendekati arus maksimal, apalagi nanti lebih, atau mendekati tegangan maksimal. Ya harus tegangannya dalam volt, harusnya kalau ini dalam mili, ini dalam mili juga. Nah, itu dia sebagai penguat. Ada 4 kerjanya. 1, daerah breakdown tidak boleh. Untuk menentukan bahwa tegangan ini masih di bawah breakdown, itu tadi. VCE dikali arus VC harus lebih kecil dari daya transistor. Daya transistor tidak ada kesit. Tidak, nanti dia akan rusak. Secara grafis tadi ya. Kemudian kita titik jenuh yang udah kita tadi, titik jenuh yang bagian atas. Titik jenuh adalah arus maksimal yang terjadi. Ini ketika hambatan basis RB, ya, hambatan basis, kita simulasikan tadi ya, tadi dari 1 mega menjadi 100 saja dia, enggak.
Pada saat RB-nya kecil, berarti nanti IC-nya juga akan kecil kan. Pada saat IC kecil, berarti dia tegangan VC ini mendekati tegangan. Pada saat RB kecil berarti kan RB-nya kecil, IB-nya besar ya. Balik. Pada saat RB-nya kecil berarti kan VBB juga bagi RB kan. Jika RB-nya kecil berarti arus IB akan besar, arus IC akan besar. Sehingga dia di sini dia arusnya akan mendekati VCC dibagi RC. Pada saat RB-nya besar, sangat besar, arus IB kecil, arus IC kecil, sehingga nanti VCE-nya mendekati VCC. Untuk jenuh, berarti kita buat RB-nya kecil. Nah, udah kita simulasikan tadi ya. Untuk membuat dia jenuh, berarti apa? Jenuh ini adalah harus mendekati arus maksimal. Arus maksimalnya adalah VCC dibagi dengan RC. Tegangan kolektor dibagi pada tegangan sumber kolektor ya. Kalau V-nya 1 itu tegangan kolektor ya, hanya kolektor saja. Tegangan VCC berarti tegangan sumber kolektor. Jika hambatan basis berarti tahanan pada tegangan basisnya kecil, berarti arusnya kan besar. Jika hambatan kecil berarti arusnya akan besar. Juga sungai ya. Juga sungai hambatannya kecil, arusnya akan besar. Jika hambatannya banyak, karena dibikin tanggul segala macam, ya arusnya akan kecil. Arusnya akan terlalu besar sehingga nanti tegangan kolektor emitter turun mendekati 0. Ya, mendekati 0 tidak sama dengan 0 ya. Cuman dia sangat kecil. Pada kondisi ini transistor berada dalam keadaan jenuh. Jadi walaupun VCC-nya ditambah lagi, arus DC-nya tidak akan bertambah. Itu ya. VBB-nya ditambah lagi tidak akan bertambah. Tambahnya tidak signifikan lah gitu ya. Ini ya. RB-nya kecil, seolah-olah kita transistornya ini kita hubung singkatkan. Tapi kalau hubung singkat ini benar-benar 0 ya. Benar-benar arusnya, tegangannya, VCE-nya 0. Tapi ini kan bukan kita hubung singkat, tapi dia seolah-olah seperti hubungan singkat. Jadi kalau kabel itu hubungan singkat, itu tegangan nggak ada. Boleh kamu ukur. Kabel dibentangkan sini, kasih listrik gitu ya, ukur sini dengan sini, ya short. Ada arus. Nah, short metal. Tapi kenyataannya kan tidak persistoknya stabil, makanya masih ada tegangan VCE walaupun kecil. Untuk memudahkannya udah dianggap aja ini di short. Berarti apa? Arusnya adalah 15 bagi 3. Kenyataannya kan tidak. Kita simulasikan tadi ya. Kenyataannya tidak. Kemudian ini pada saat RB-nya kecil ya. Jadi mendekati ini isi ini. Berarti tidak akan pernah dapat 5 tadi kan di simulasi. Kita simulasikan dulu lagi supaya lebih paham. Simulasikan RB-nya kecil. Tadi kan RB-nya 1 mega. Kita kembalikan normal dulu. Kembalikan normal dulu. 1 mega M besar ya, jangan M kecil. Kecil mili dia. Jadi bukan 1 juta, tetapi 0,001 ohm. Ini normal dulu ya. Dapat arusnya 2,3 lah kita buatkan. Ya. Ini dapatnya 8. Ini kecil gitu kan. Itu hanya sama. Ini hati-hati karena kalau M-nya saya kecilkan. Ya, M kecil ya, dari M besar. Ya. Tadi ini 2,79. Jadi berapa dia? Kan? Hampir 5 kan? Karena ini dianggap bukan mega, mili. Jadi tadinya 1 juta, sekarang dia menjadi 0,001 per 1000. Berarti M-nya ya, besar mega. Tahu, sangat tahu kan? Ininya tadi voltnya 8 volt, ini 0,93 volt. Atau 93 mili. Gitu ya. Nah, ini jarak M aja. Ini kan kecil, sangat kecil M. Sangat kecil berarti arusnya akan sangat besar. Jika ini sangat besar, arusnya akan sangat kecil, ininya besar. Jadi VCE dengan arus IC selalu berlawanan. Jika IC-nya naik, VCE-nya turun. Jika IC-nya turun, VCE-nya naik. Tegangan kolektor emitter. Jika IC-nya turun. IC-nya naik, tegangan kolektor emitter. Kalau berlawan tidak bisa, dia dua-dua. Ini kalau yang kecil nih ya. Kalau yang besar sekarang, ya, mendekati kan.
Tapi tidak, ini udah 0,0 1/1000 ya, 1/1000 ohm ya, tetap tidak 5 kan? Tidak 5. Kecuali ini kita putus ya. Alright, ini tidak 5. Ini tidak 0. Kalau di 5 ini baru 0. Walaupun ini 1/1000. Hati-hati M-nya kan, ini sangat kecil. Nah, kalau kita besarkan, jadi kembali lagi, M-nya saya besarkan dulu 1 dulu, sama-sama 1. Dapatnya 2 lebih ya, 3 ya, 2, berapa kecil. Karena tidak M kecil M besar kan, artinya berbeda itu. 1 miliohm, 1 mega ohm. Kalau miliohm dia sama dengan kalau kita ohmkan sama dengan 0,001 ohm atau 1/1000 ohm. Kalau ini mega 1 juta ohm. Berbeda kan, 1 juta dengan 1/1000 atau 0,00 jauh. 1 miliar selisihnya tuh. Hampir 2,3. Nah, kalau kita mau ininya yang maksimal, tapi tidak akan pernah sampai 15 ya, kecuali ini kita putus tadi kan. Ini pasti RB-nya di seolah-olah ini kita putus. Ya, ini tadi baru yang short ya, ini yang short ya. Yang short ini tadi ini short. Udah nggak usah 1 mega, nggak usah 1 mili, saya buat 1 ohm saja sudah. 1 ohm saja harusnya sudah maksimal. Tapi tidak akan pernah 1 ohm. 0,0 saja tidak sampai 5 kan, apalagi 1 ohm. Ya. Ini dia pada saat RB-nya kecil berarti resistor seperti saklar tertutup. Harusnya maksimal. Harus maksimal apa? PCC dibagi dengan RC. Kalau dia besar, nah, jadi 1 mega sudah kembalikan lagi sama 100 mega. Bisa 1 giga. Ya, M besar ya. 100 mega. 100 juta ohm. Nah, nanti dia 15 dikurang 0,7 dibagi 100 juta. Jadi dapatnya ini mikro. Lebih besar. Ininya tidak pernah 15 kan? Ini sudah sangat besar. 15. Tetap 14, ya, kalau dibulatan baru 15. Artinya apa? Masih ada arus walaupun sangat kecil. Nah, ini dia saklar terbuka. Seolah-olah ininya kita buka, transistornya kita cabut. Nah, kalau digambarnya nanti ya. Padahal transistor nggak dicabut kan? Tidak ada. Makanya masih ada arus walaupun sangat kecil. Tadi masih ada tegangan pada saat arus sangat besar, maksimal ya. Tegangan maksimal di rangkaian ini, dia tetap ada tegangan walaupun kecil. Dalam mili. So, ini dalam mikro. Artis mikro itu boleh dikatakan nggak ada. Tetapi ininya udah nano kan. Kalau di alat ukur ini nggak kebaca, nano. Kalau ini masih. Yang sensitif tadi, alat ukur. Ini ya. Ada 3. Jika ini 1 mega tadi, dia ininya ada dalam ini ada dalam volt. Ya, kembalikan 1 mega. Jadi udah 3 ya daerah kerjanya. Yang hanya dengan mengubah besarnya RB. Tidak 1 mega M besar, jangan M kecil. Kalau M kecil dia jenuh lagi nanti. M besar dia aktif. Kalau ini kita kasih M kecil dia jenuh. Ini mendekati 5. 15 dibagi 3. Nah, ini kalau di ini seperti seolah-olah nanti. Dia terbuka jika pada saat ininya RB-nya kecil. Kalau RB-nya kecil, seolah-olah dia short. Kalau RB-nya besar, nah ini yang kecil ya, seolah-olah cut off ini ya. Ini dia seolah seperti ini. Padahal nggak dibuka kan transistornya. Ini baru dipersis sama nih, 15 di sini 15. Padahal transistornya masih ada nggak dibuka. Cuman R-nya sini sangat kecil, sehingga arus IB-nya besar. RB-nya sangat besar sehingga IB-nya kecil. Arus isinya juga kecil kan, kecil sehingga dia mendekati tegangan sumber kolektor, bukan basis ya, sumber kolektor. Kalau RB-nya sangat kecil, dia mendekati arusnya mendekati sumber kolektor dibagi tahanan kolektor. 15 volt dibagi. Kalau dia sedang-sedang saja tadi 1 mega saja, jadi arusnya ada dalam mili, arus IC, tegangan VCE-nya ada dalam volt. Nah, itu dia bekerja pada daerah. Yang satu lagi adalah pada berikutnya tidak boleh. Rusak, udah kebakar. Dia sama-sama dengan seperti kabel saja nanti. Nah, ini yang seperti tadi ada 3 kan? Berapa arus jenuh? Ini gampang kan? PCC dibagi dengan RC. Berapa tegangan off-nya? VCE cut off. Udah. PCC sama dengan VCE cut off.
Tapi berapa arus isinya juga KRB sekian itu ya, itu lain lagi. Ini hanya untuk mencari apa? Titik kerja ujung-ujung. Nah, ini ya. Saya kembali ke atas. Ini tadi. Nah. Itu mencari ini ya VCC di bagian RC. Bagian ini nggak dilihat. Kalau hanya mencari garis bebannya, ini namanya garis beban. Garis beban. Tapi dalam realnya itu ya tidak pernah ada. Nah, ya menggambarkan soal ini ujung-ujung. Untuk mencari tegangan ininya, ya ininya dibuka. Ini posisi baru dihubungkan. Nah, transistor bekerja sepanjang garis itu. Mendekati puncak, berarti dia jenuh. Seperti saklar tutup. Mendekati titik bawah, dia cut off. Dia sebagai saklar terbuka. Jika berada di garis bebannya tidak mendekati atas, tidak mendekati bawah, dia transistor sebagai penguat. Walaupun rangkaian ini bukan rangkaian penguat. Nah, nanti ada kenapa? Nanti akan ada. Dia tidak stabil. Jadi sudah cut off, seolah-olah dia terbuka. Sekarang kita coba yang ini tadi rangkaiannya. Ini ya, ini dia untuk mencari arus jenuhnya. Jadi tadi kan, ini nggak diabaikan ini. Ke bagian kolektornya saja, loop kolektor. Untuk arus maksimal, arus jenuh itu arus maksimal yang terjadi di transistor. Jika nanti arusnya ketemu lebih dari itu, berarti dia udah jenuh. Orang maksimal saja sudah jenuh, apalagi lebih. Dan kenyataannya tidak akan pernah dapat lebih. Sedikit di bawah. 30 volt dibagi 3 kilo. Berarti dia 10 miliampere. So, seolah kita sholat. 30 dibagi 3 kilo, 10 miliampere. Berarti ini dari mana? 2 kilo yang ke atas menjadi ini. 10 pangkat 3 yang ke atas menjadi 10 pangkat 3. Atau 30 dibagi 3000. Panjang ya. Pendapatnya 0,001. Untuk mencari cut off-nya ini dibuka. Ini tegangan di sini ya sama dengan ya, satu di short, satu di dalam transistor sesungguhnya kan tidak dibuka, tidak di short, masih ada arus, walaupun sangat kecil ada tegangan, walaupun sangat kecil untuk ya, tadi ya, di 30 dengan 10, ke atasnya 10, nah ini ya. Karena di 30 tadi ya. Nah, ini karena dia ini 30, ini 3 ya 10, 30 bagi 3 ini 10. Atau bagian ininya ya 30. 10 mili 30. Kalau digariskan. Kita disuruh gambar. Ini enggak digambar. Ini dia titik cut off-nya 15 ya. Yang samanya atasnya 10. 10 dengan 15. Kemudian berapa arus jenuh? Dengan cut off rangkaian ini. Itu kan 30 dengan 3 tadi ya. Cut off-nya 30 volt. Tegangan cut off-nya 30 volt. Arus jenuhnya 30 dibagi 3 kilo. Berarti 10 mili. Atasnya 10 mili ampere, ke kanannya 30 volt. Ya, 30, 10 mili ampere. Ini terbuka. Kalau dia tegangan turun, R-nya tetap. Nah, sama 9 bagi 3 berarti 3 mili ampere. Tegangannya menjadi 9 volt. Tegangan cut off-nya ya. Sama dengan VCC. Arus jenuhnya isi saturasi 9 volt dibagi 3 kilo. Kalau ini 9 dengan 3. Cut off-nya ini dibuka ya cuma 9 volt. Nah, kita tambahkan nanti seperti ini dia. Yang 30 dengan 3 kilo R-nya ya, RC-nya. Arusnya 10 mili ampere. Tegangan cut off-nya ini arus cut off ya. Tegangan arus saturasi 10 mili ampere, tegangan cut off 30. Kalau R-nya tetap, RC-nya tetap, VCC yang kita ubah dari 30 menjadi 9 ya. Tegangan cut off-nya 9, harusnya menjadi 9 dibagi 3 kilo menjadi 3 mili ampere. Jadi sejajar. Ini kemiringan, nanti ada kemiringan itu ada nanti. Dia miring. Kemudian, kalau tadi kan yang kita ubah ininya dari 30, ya, yang kita ubah adalah VCC-nya kan. Tadi 30, RC-nya 3 tetap, ya, RC-nya tetap. Kita ubah VCC-nya dari 15 menjadi 30. Ininya tetap 4 kilo. Sekarang
ini tetap 15, R-nya kita ubah. Dia seperti apa? Ya. Ini yang 9 dengan 30. Ya. Jadi ubah adalah PCC-nya 30 menjadi 9. RC-nya tetap 3 kilo. Dia sejajar, cuman arus dan tegangannya turun. Ini sejajar. Sekarang gimana kalau RC-nya yang kita ubah? PCC-nya tetap 15. Yang pertama tadi kan 15 dengan 3 kilo. Sekarang 15-nya tetap 3 kilonya. Tadi kan 15-nya naik menjadi 30 volt. 30-nya turun menjadi 9 volt. Ya. Dia sejajar, jadi arus dan tegangan yang lebih kecil, tegangan VCC-nya akan turun. Arusnya itu turun, tegangan VCC, VCC cut-off-nya juga turun. Sekarang yang diturunkan adalah IC RC-nya, turun atau naik nanti ya. Ini tetap 15. Nah, nanti dia karena pembaginya baru kurang, ini kan RC ya, sehingga arus VCE-nya akan sama. So, 15 bagi 1 dapat 15, harusnya naik. Karena pembaginya lebih kecil. Jadi 3 menjadi 1. 15 bagi 3, 5. 15 bagi 1 ya naik. Nah, VCE-nya tetap. Sehingga garis bebannya nanti dia akan seperti ini dia. 15-nya tetap ya. Harusnya yang naik. Jauh ke atas ya. Tadi kan sejajar. Arus dan tegangannya dua-duanya turun. Ini 3. Nah, ini tetap 15. Ininya naik. Jadi 10 jadi kan. Nah, jadi berapa? 15 bagi 1, 15. Jadi dia arusnya naik, tegangan cut off-nya. Jika RC-nya kita turunkan. Kalau RC-nya dinaikkan, dari 3 menjadi katakan ini jadi 5. Jadi kan 15 bagi 5 dapatnya 3 turun. Ini tetap. Kemiringannya yang berubah. Nah, kalau RC-nya yang diubah, turun atau naik, kemiringannya berubah. Kalau VCC-nya yang diubah, RC-nya tetap, jadi dia kemiringannya sama, tetapi arus IC dan tegangan VCE-nya akan berubah. Turun atau naik, tergantung dinaikkan atau diturunkan. Itu adalah karakteristik daripada RC-nya. RC-nya tetap, R-nya yang berubah, kemiringannya yang berubah. RC-nya yang tetap, VCC-nya yang berubah, kemiringannya sama. Tetapi arus IC dan VCE cut-off-nya berubah. Kalau dia diturunkan, ya turun, dinaikkan, ya naik. Kalau ini saja ini yang berubah, jika dia diturunkan, berarti dia VCE-nya tetap, IC-nya akan naik. Jika dia dinaikkan, VCE-nya tetap, IC-nya turun. Jadi hanya arus IC yang turun atau naik jika RC-nya yang diubah-ubah dengan VCC-nya tetap. Tapi kalau RC-nya tetap, VCC-nya diubah-ubah, dia dua-duanya turun atau naik. VCC-nya bisa naik, IC-nya juga naik. VCC-nya turun, IC-nya juga turun. Nah, kemiringannya tetap. Tapi kalau RC-nya berubah, kemiringannya baru. Nah, nanti akan, apa gunanya sih berubah ini? Nah, nanti akan ada kabar itunya ya, yang kita bahas. Jadi gimana supaya, kenapa jika RC-nya ini ya, yang RC yang berubah. Dua-duanya berubah. Kalau tadi 15 di sini 15, ininya 5 kan, 15 5 sejajar. Jadikan 30, ini RC-nya tetap ya, ini 10 ini. Jadikan 9, ini sejajar. Jika RC-nya yang berubah, nah dia tidak sejajar. Hanya arus saja yang turun atau naik. Turun atau naik. Ini yang RC-nya tetap. Nah, ini ya. RC-nya tetap. Ini tadi 15, 1 kilo, ininya 15 mili, RC tetap. Kita naikkan ininya, RC-nya, dia turun, VCE-nya tetap. Jadi hanya satu titik yang berubah-ubah. Jika RC-nya diturunkan atau tidak. Kalau ini diturunkan ini. Jadi 15 bagi 3 kilo ini kan, 3 kilo 5 mili. Kalau 1 kilo 15 mili. VCE-nya tetap. Nah, tadi kan dua-duanya berubah. IC-nya turun, VCE-nya turun. Atau IC-nya naik, VCE-nya naik. Nah, ini satu sisi saja. Perbedaannya. Kemiringannya yang berubah. Nah, ini ada gunanya nanti. Nah, besarnya RC. Dia sebut slope kan, kemiringan. Seper RC. RC berubah, slope-nya berubah, kemiringan berubah.
Tetapi jika VCC berubah, slopnya tetap. Yang berubah adalah arus dan tegangannya. Kemiringannya tetap. Besar arus dan besar tegangannya berubah. Kemiringan tetap. Tapi kalau RC-nya berubah, tegangannya tetap, arusnya saja berubah. Ya, miringnya berubah kan? Tadi tujuannya berubah. Sama-sama naik, sama-sama turun. Kemiringannya tetap. Tapi arusnya berubah. Itu operasi. Itu tadi menentukan titik kerja. Ini untuk menentukan arus maksimal. Jadi saya dibagi RC, arus maksimal. Ini untuk menentukan tegangan maksimal. Dalam kenyataannya ini tidak akan pernah tercapai, sedikit di bawah itu. Atau nanti lebih kecil, pokoknya maksimalnya lebih kecil daripada 5. Ini juga maksimalnya lebih kecil daripada 15. Mendekati 15 berarti dia cut off, mendekati 5 mA dia menjadi jenuh. Tapi kalau tidak, umpamanya di bawah 5 ampere tapi tidak mendekati 0, atau ini di bawah 15 tapi tidak mendekati 0, berarti dia aktif. Apalagi separohnya dia, itu yang dicari untuk penguat kelas A nanti. Oke, dalam mikro, nah, dia berarti dia kalau udah dalam mili, ininya mili, oh, berarti dia aktif. Tapi tidak akan gini. Ini mikro, ininya maksimal 5, ini 2,8, lebih dari separuh kan? Berarti ininya kurang dari separuh. Ininya dari 15. Kalau ininya lebih dari separuh, isinya lebih dari separuh, nanti VCE cut off-nya kurang dari separuh. Kalau ininya lebih dari separuh, VCE cut off-nya berarti isinya kurang dari separuh. Lalu gitu ya. Isinya lebih dari separuh, berarti ini kurang dari separuh. Separuhnya kan 7,5 VCE-nya. Separuhnya arus IC adalah 2,5. Ini kan lebih dari 2,5. Berarti VCE-nya lebih kecil daripada 7,5. Jika VCE-nya di atas 7,5, berarti ini lebih kecil daripada 2,5. Dari itu sifatnya. Kalau dia aktif. Tapi kalau ininya adalah mikro, IC-nya berarti ininya mendekati 15. Tetapi jika ininya mendekati 15, VCE-nya berarti arusnya ini dalam mikro IC. Nah, berarti dia cut off. Kalau ininya mendekati dalam mili, voltnya dia mendekati. Harus jenuh, udah jenuh ya kita mendekati lagi. Itu kerjanya. Nah ini kalau kita ubah, tadi betanya 100, 50, tapi dalam praktek ini bukannya berubah. Yang berubah tadi adalah arus tahanan RB yang berubah. Kalau mau ubah beta berarti nggak transistor, belum tentu dapat. Karena dia range, susah untuk mendapatkan nilai yang variasinya sangat banyak. Makanya berubah tadi. RB dikecilin berarti dia jenuh. RB dibesarin berarti dia cut off. Aja. RB sedang berarti dia aktif. Aktif artinya apa? Arus isinya dalam mili, tegangan VCE-nya dalam volt. Ya. Kita sedikit lagi. Nah, sebelum kita tutup, udah jam 7 ya. Ini dia tadi, ini betanya diubah. Artinya apa? Kalau dalam kenyataannya, betanya dinaikkan ini, artinya RB-nya diturunkan. Jika betanya diturunkan dari ini, dari 100 menjadi 50 kan turun. Berarti RB-nya ditambah besar. Dan RB-nya besar, arus IB-nya kecil kan, arus IC akan kecil. Jika betanya naik kan untuk menaikkan IC ini, berarti RB-nya diturunkan. RB turun berarti IB akan naik, IC akan naik. Dalam ini nih, dalam prakteknya tidak bisa kita semudah ini untuk mengubah beta. Susah. Makanya kita lebih mudah mengubah RB. Mau IC-nya naik, ya RB-nya diturunkan. Tapi pembaginya lebih kecil kan. Mau VCE-nya yang besar, berarti IC-nya yang kecil. IC kecil apa? IB-nya turun. Tapi IB turun apa? RB-nya dibuat besar. Jangan turun. Nah, ini dia tadi. Ini untuk RB-nya yang besar. Sehingga IB kecil, IC juga akan cukup kecil. Tapi sangat besar IB-nya, ini dia. Sangat kecil IB-nya ini, tapi lebih kecil di sini. Nah, ini ya, ketiga ada. Nah, sampai di sini dulu kita. Ini hanya untuk baru ini ya, menunjukkan titik kerjanya. Nanti bias-biasnya masih banyak nanti untuk membuat rangkaian transistor. Nah, sampai di sini dulu kuliah kita hari ini. Tolong nanti dibaca-baca lagi gitu ya. Kalau nggak tahu tadi, silakan nanya. Jadi jangan didiamkan ya, jangan didiamkan. Kita tutup kuliah kita hari ini. Jadi lewat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tolong dibaca-baca ya.